Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama awali kajian kita pada malam hari ini menjelang sholat Isya dengan sama-sama kita baca surah Al-Fatihah dengan mengharapkan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat jasmani rohani kita, untuk itu tentunya untuk senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita doakan tetangga, teman sejawat kita, sahabat kita, saudara kita yang dalam keadaan anak-anak kita barangkali ya, yang ada yang sakit, semoga Allah SWT berikan kesembuhan, sehat walafiat jasmani rohaninya. Yang ketiga, kita doakan bagi yang mempunyai suatu hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajat sesuai dengan keinginan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga anak-anak kita, cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kelak menjadi amal baktinya di kemudian hari. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada waktu yang lalu kita juga masih dalam judul kecil Al-Faslul Awwalu fi Fadlil Masajid wa Sa'i ilaiha, yaitu pasal pertama tentang keutamaan masjid atau masjid-masjid dan menuju ke masjid. Pada waktu yang lalu terkait dengan 7 kelompok atau golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana naungan tidak ada lagi kecuali dari naungan Allah pada hari kiamat. Ada 7 golongan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh, di sini disebutkan oleh Arwahul Khamsah illa abadabati, diriwayatkan oleh imam yang 5. Ya berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud tidak, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, di sini disebutkan illa Abu Dawud. Nah, ternyata ada hadis-hadis lain yang juga terkait dengan masalah mendapatkan naungan di hari kiamat, ya, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di sini disebutkan kemarin itu dalam bab tentang imamah atau kepemimpinan, ya. Kemarin kan terakhir orang yang menunda penagihan hutang terhadap orang yang mendapatkan kesulitan finansial untuk membayar hutangnya, maka boleh ditangguhkan. Dan penangguhan ini ya sebagaimana sesuai dengan firman Allah, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Jika saudaramu memiliki kesusahan untuk membayar hutang, maka ya penagihannya ditunda, penagihannya ditangguhkan. Atau kata Allah, au anta saddaqtum fa huwa khairul lakum. Engkau sedekahkan itu adalah lebih baik.
Jadi kalau ada teman punya utang nih, ya misalnya 20 juta gitu. 20 juta gede banget ya. Ya utang itu sebenarnya kita tagih sesuai dengan janjinya, nanti bulan depan akan saya bayar. Nah, kita datang, kita tagih. Pak, kita melihat kondisinya, keadaan, sebagainya, atau sesuai dengan apa yang kita lihat. Tentunya apa yang kita lihat ya. Kan semua itu kan kita menetapkan sesuatu kan sebagaimana kata Imam Malik, nahkumu bid-dawahir wallahu yatalawwas sarair. Menghukumi sesuatu itu apa yang kita lihat aja, yang kita mampu untuk bisa memikirkan itu gitu ya. Bahwa menurut pikiran, oh dia dalam kondisi seperti itu. Nah gitu. Maka ya kita tangguhkan. Atau kalau memang masih sulit juga, ya, tapi kadang-kadang yang penghutang ini begitu ada, dia tidak cepat langsung bayar. Ini disebut juga mereka posisinya ya dolim, ya. Artinya telah berbuat dosa aniaya terhadap saudaranya, ya. Nah, terkait dengan kita, maka Allah di dalam hadis ini ada disebutkan, di Al-Quran pun di surat Al-Baqarah disebutkan, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta shaddaqtum fa huwa khairul lakum. Jika dia memiliki kesusahan untuk membayar hutang, maka tangguhkan untuk waktu yang lainnya supaya dia mampu. Pada saat sampai dia mampu. Kalau juga tidak bisa juga, ya udah sedekahin aja, anggap uang hilang dah itu. Kalau udah diniatkan sedekah, itu otomatis sedekah itu pahalanya untuk kita. Ya artinya kita lepaskan, kita maafkan, maka untuk kita. Nah itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di sini disebutkan lagi di dalam bab tentang kepemimpinan, innal muqsitina indallahi ala manabiri man min nurin an yaminir rahman. Di antaranya lagi yang mendapatkan naungan, tidak hanya 7 golongan tadi, yaitu orang-orang yang adil menegakkan di sisi Allah. Jadi orang yang berbuat adil di muka bumi ini karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka dia akan mendapatkan, disebutkan innal muqsitina indallahi ala manabiri. Dia di sisi Allah akan mendapatkan kedudukan yang baik ya, yaitu kedudukan di mana di situ ada nur atau cahaya dari sisi Allah, yang sisi kanan Allah yang Maha Pengasih. Nah selanjutnya alladzina, tentunya di sini muqsitin yang adil itu yang bagaimana, yaitu alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw, yaitu orang yang senantiasa berbuat adil. Pertama kepada saat dia amanati sebuah amanat, ya dia berlaku adil, ya menetapkan keadilan itu, baik dia sebagai seorang pemimpin, baik dia sebagai seorang guru, baik dia sebagai seorang karyawan dan sebagainya, dia berbuat adil ya, fi hukmihim ya wa ahlihim, dan juga terhadap keluarganya, berbuat adil kepada keluarganya, pada anak-anaknya, kepada istrinya, wa ma wallaw, dan juga kepada istri-istrinya. Kalau yang banyak harus adil itu ya, cuma kan adil ini relatif katanya. Ya selanjutnya wa ma wallaw, dan orang yang dipimpinnya, orang yang diamanatinya, kita harus berlaku adil ya. Wa minha may yura'i mawaqitas shalat, dan di antara orang yang mendapatkan naungan juga orang yang senantiasa memelihara waktu-waktu sholatnya. Artinya sholatnya tepat waktu, sholatnya selalu tertib di awal waktunya. Pada saat azan, bukan sholat yang kedua kali, ketiga kali, keempat kalinya, bukan waktu yang kedua atau waktu yang ketiga. Kan ada waktu muwassa, ada waktu mudhoyyak, ada waktu yang leluasa.
Ada waktu yang sangat sempit. Sangat sempit itu waktu yang mendekati mau habis. Di ujung misalnya kalau sini sholat maghrib, ujung setelah syafaqnya merah-merah yang ada di barat itu hilang, baru dia sholat maghrib. Nah itu namanya mudhoyyak, wajib yang sangat sempit. Bagaimana itu kondisi kayak begitu? Ini yang dimaksud adalah yang memelihara waktu-waktunya tepat pada waktu di awal waktu. Nah, nyebutnya gitu aja. Wa minha man in takallama bi ilmin wa in sakata ala ilmin. Di antaranya lagi adalah orang yang jika berbicara karena ilmunya. Bukan kayaknya itu yang lagi viral, si guru gembul. Mohon maaf ya, guru gembul. Itu kan ngomongnya ngasal ya. Ya walaupun memang kayak gitu, tapi ya, subscribernya dan orang-orang apa yang suka dengan dia itu banyak sekali, guru gembul. Ya, ketika diskusi dengan seorang ustadz namanya Sardin ya, kalau saya dari orang dari Atamatan Mesir, dia masih aja itu ya, kayak berani ngajak untuk berdebat, tetapi tidak membawa ya apa ya ibaratnya berkas-berkas atau penguat dia argumentasinya, hanya asal ngomong aja itu ya. Nah, itu sebenarnya kayak ini disebutkan begitu. Wa in sakata alaihim, sekalipun dia diamnya itu sabar, dia nggak buru-buru pengen dihargai omongannya, pengen duluin omongan orang. Karena ada juga dia lagi ngomong begitu, pengen aja gitu ngomong gitu ya, nggak mau pengen duluin orang yang lain. Bahkan orang lain pengen ngomong, berhenti lagi nunggu. Dia udah ngomong lagi. Ada tuh kayak gitu ya, di antara gitu kan, ngomong terus gitu. Nah ini juga akan mendapatkan naungan jika dia berbicara karena ilmunya, dan jika dia diam dengan penuh kesabaran. Sabar menunggu, baru nanti kalau dikasih kesempatan untuk bicara, dia bicara. Ini benar-benar itu di sini dikatakan ya akan mendapatkan naungan. Wa in takallama bi ilmin wa in sakata ala ilmin. Jadi kalau diamnya itu sabar, karena adem gitu, nggak berusaha-berusuh, nggak sedih, nggak dapat tempat untuk itu, santai aja gitu. Nah ini wa minha tajirun yabi'u wa yashtari wa la yaqulu illa haqqan. Di antaranya pula adalah seorang pedagang, seorang pengusaha ya, seorang pedagang artinya kalau dia menjual dan dia membeli, itu membelinya betul-betul dia berkata yang sesungguhnya ya, haqqan, kebenaran, nggak pernah bohong ya. Berbeda dengan kalau di pasar gitu ya. Pasar itu kan banyak kebohongan gitu ya. Ya sekalipun itu tetap aja ya, pasar itu juga tempat yang baik juga untuk kita mengembangkan dakwah di sana. Nah, mengapa Rasulullah ngomong seperti itu? Kan ada ya udah kita bahas kalau nggak salah ya. Baik, kita lanjutkan aja nanti biar selesai. Wa minha man kafala yatiman au armilatan. Dan di antaranya juga yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu orang yang menanggung anak yatim ya, menanggung anak yatim dan juga menanggung para janda. Wah, janda. Jadi dulu kan ada tuh ya bapak-bapak yang begitu mengumpulkan janda-janda, kemudian dia cari dana, dia kasih. Itu ada kalau nggak salah di Cirebon apa mana itu ya, itu ya artinya dia mengumpulkan, dia membuat yayasan, dan yayasan itu yayasan yatim piatu, dan juga mengumpulkan orang-orang tua yang tidak punya keluarga. Kita masukkan ke situ, lalu kita carikan dana, kita beri dia tiap ini. Karena ada juga kan kalau dulu istilahnya pusaka, sampai sekarang ada kali ya, pusaka itu untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua dan ingin tinggal di situ bersama anak-anak yatim dan juga anak-anak duafa. Karena saya pernah juga tinggal di yayasan ya.
tapi saya membina kerohaniannya anak-anak yatim piatu. Ya, di samping itu di situ juga ada orang tua yang memang oleh anaknya tidak ya diserahkan ke kita gitu ya, diserahkan untuk dirawat. Barangkali mereka tidak mampu untuk merawatnya, ya tidak mampu punya waktu untuk bisa merawatnya, tapi disokong dana oleh anaknya, terus sokong dana. Tapi sering juga setiap minggu datang gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu tuh, Pak. Ya. Dan selanjutnya wa minha man a'ada mujahidan fi sabilillah. Dan di antara yang mendapatkan naungan juga adalah orang yang membantu menolong para mujahid di dalam jalan Allah atau fi sabilillah, seperti kayak di Palestina. Nah, itu kan kita sokong dana finansial dari kita sokong doa nggak kurang-kurang, tiap waktu, tiap subuh kita doakan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada gencatan senjata. Kita yakin bahwa itu adalah bagian dari doa-doa kita yang kita panjatkan khususnya untuk orang-orang Palestina di sana. Kan harusnya kita ini dengan orang mukmin di tempat manapun harusnya sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, matsalul mu'minina kamatsalil jasad, ya, atau kal jasadil wahid idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Itu hadis itu, bahwa kita ini perumpamaan orang mukmin kata Rasulullah bagaikan satu tubuh. Jika ada ya salah satunya yang sakit anggota tubuh itu, maka yang lainnya merasakan. Merasakan apanya? Merasakan nggak bisa tidur bisa hari, nggak bisa tidur, dan merasakan demam bil humma. Ya kan, seperti itu harusnya. Kalau di sana ada yang disiksa, di sana ada yang dizolimi, kita juga merasa. Ya, jangan sampai kemudian apalagi sampai membela kelompok yang menzolimi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan membenarkan gitu ya. Nah, itu berarti kita ya dipertanyakan ya rasa ukhuwah Islamiyah kita gitu. Baik, selanjutnya au mukatiban fi faka'i raqabati, atau orang yang akan mukatiban itu mencatat untuk membebaskan budak. Berjanji mukatiban ya untuk membebaskan budak. Itu dulu kalau ada perbudakan. Kemudian selanjutnya au a'ana madinan fi usrati, atau membantu orang yang punya utang dalam kesulitannya. Ya, ini juga masuk. Wa minha la ya'iku walidayhi. Dan diantaranya juga yang mendapatkan naungan orang yang tidak pernah mendurhakai orang tuanya, durhaka terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya. Wa man lam la yamshi bin namimah, dan juga yang termasuk mendapatkan naungan orang yang tidak berjalan untuk mengadu domba. Ya, namimah itu mengadu domba, ngomong ke sana beda ketika ngomong ke sini, sehingga yang ini marah sama yang ini gara-gara pertemuan ini dengan si ini. Ya, si A ngomong ke si B, jelek-jelekin si C. Begitu dia main ke C, dia jelek-jelekin si B, sehingga C dan B berantem. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Setelah itu baru dia tinggal. Itu namanya namimah, mengadu domba. Nah, adu domba aja kadang-kadang bisa jatuh pingsan ya. Nanti di karung tuh kalau diadu dua sampai yang satu itu bisa jadi ya, kalau udah KO itu nggak bisa ngapa-ngapain, semaput ibaratnya ya, pingsan. Kemudian selanjutnya yang mendapatkan naungan malayah sudun nasa ala ma atahu min fadlihi, tidak iri hati terhadap orang yang mendapatkan, orang lain yang mendapatkan karunia lebih oleh Allah SWT. Nah, ini kan susah. Kenapa disebutnya dengan istilah fadli? Kalau dalam itu kan doanya apa ya? Ucapannya Nabi Sulaiman ya di surat An-Naml, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Di mobil-mobil itu saya lihat kadang-kadang ada tulisannya hadza min fadli rabbi, pakai kaligrafi yang cakep, ada yang kotak, hadza min fadli rabbi.
Nah itu kenapa fadli? Fadli itu artinya rizki yang karena ada apa ya, kelebihan yang berbeda gitu, keutamaan yang berbeda. Kan setiap orang, kan di dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang bergerak melata di muka bumi ini pasti Allah tetapkan rezekinya. Nah, ada yang berpendapat itu adalah rizki yang standar. Semua makhluk Allah di muka bumi ini, coba lihat, ya kan, cicak nggak punya sayap, tapi ada rezekinya. Dapat aja nangkep laron, ya kan. Cacing nggak punya kaki, dia bisa jalan untuk cari makan. Nah itu rezeki. Artinya standar, semua makhluk Allah dikasih oleh Allah. Tapi kalau sudah fadilah, ya fadlun, itu sudah berbeda. Ada yang punya motor satu, ada yang punya motor dua, ada yang punya rumah satu, ada yang punya rumah lebih dari satu, ada yang punya mobil gitu. Nah, itu kan namanya fadilah, yang keutamaan yang lebih. Maka Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Karena apa? Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Secara karunia dalam arti duniawiah ya, bukan duniawiah aja, apa aja ya. Nabi Sulaiman, dia anaknya seorang nabi, dia anaknya raja, dia juga menjadi raja pada usia muda. Kemudian dia punya istri Ratu Balkis, dia punya kerajaan yang kuat, dari bangsa prajuritnya dari bangsa jin, prajuritnya dari kelompok binatang-binatang yang bisa ditugaskan untuk memata-matai dan untuk bisa melihat burung hut-hut, ya kan. Dia bisa berbicara dengan semut, dia juga bisa terbang atau menyuruh angin untuk bisa membawanya ke suatu tempat yang jauh. Nah itu juga. Nah, artinya Nabi Sulaiman pernah ya bicara seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman akhirnya ngomong, Tuhan kepada, ya Allah, ya jadikanlah karunia ini jangan kau berikan lagi kepada siapapun setelah sepeninggal. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal, nggak ada lagi yang diberikan yang lebihnya seperti kayak gitu. Ya, gitu. Baik, kemudian selanjutnya di sini disebutkan rajulun yuhibbun nasa li jadalillah. Di antaranya orang yang mendapatkan naungan adalah seseorang laki-laki yang mencintai orang karena kemuliaan Allah, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu darinya. Wahai tawajjaha, ya wahai tawajjaha, ya alima annallaha ma'ahu. Dan juga dimanapun dia mengarah, dimanapun dia menghadap, dia yakin mengetahui bahwasanya Allah akan melihatnya, mengetahuinya. Wa minha sahibul khulqil hasan. Dan diantaranya mendapat naungan juga katanya nih orang yang punya akhlak baik, ya. Nah, karena ada hadis dari At-Tabrani, qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihissalam, ya khalili hassin khuluqaka walau ma'al kuffari tadkhulu madakhilal abror. Wahai kekasihku, ya berbuat apa ya? Berbuat baiklah dengan akhlakmu, sekalipun engkau bersama dengan orang-orang kafir, ya, maka kamu akan masuk ke dalam kelompok golongan orang-orang yang baik, dianggap orang yang baik dalam berbaktinya. Wa inna kalimati sabaqat liman hasana khuluqahu. Terus dikatakan dalam hadis ini, ya, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam nih, wa inna kalimati sabaqat liman hasana khuluquhu an udillahu tahta dhilli arsy. Ini berarti ini hadisnya hadis qudsi. Dan sesungguhnya firmanku, kata Allah, sabaqat akan mendahului
ya, mendahului datang ya. Liman hasan, bagi siapa saja yang memperbaiki akhlaknya. Dan aku, kata Allah, an udillahu, akan menaunginya dia, tahta, di bawah, zilli, naungan, arsy, arasku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asqihi min hadirati qudsi, dan aku akan beri dia minuman dari sisi telaga yang suci. Hadirat telaga bisa juga ya. Wa adnihi min jawari, dan aku dekatkan ia di sisiku yang sedekat-dekatnya. Luar biasa. Jadi orang yang memperbaiki akhlaknya, yang berakhlaknya baik, itu lebih dicintai Allah ketimbang orang yang hamba abid, ibadahnya rajin, ahli ibadah, tapi akhlaknya buruk. Ada yang kayak gitu, kelihatan ya, bukan kelihatan ya, tampak ibadahnya rajin, sholatnya selalu tepat waktu, berjamaah, tapi dia punya akhlak buruk terhadap mungkin anak-anak kecil. Jangankan anak-anak kecil, kucing aja kalau mau dekati takut lari. Ya, itu ada juga yang kayak gitu, Pak. Ya, saking dia mungkin galak atau saking ininya, ada yang kayak gitu. Ya, tampak misalnya ya kayak ya soleh sekali lah, tapi akhlaknya kadang kita pernah lihat seperti orang seperti itu ya. Orang itu akhlaknya buruk gitu. Dia benci dengan orang-orang saudaranya sendiri. Padahal saudaranya sendiri itu sama-sama beriman kepada Allah. Kenapa harus dibenci? Gitu. Bahkan ada itu ustadznya sampai ngomong, kita harus benci dengan orang yang berperilaku bid'ah. Ya itu ada juga yang kayak gitu. Saking seperti itunya gitu ya. Ya padahal ya sampai ada tuh Ustadz apa ya, Umar itu namanya. Bagaimana saya sampai dia marah? Bagaimana dia kok bisa mengatakan seperti itu? Padahal dia beriman, dia sholat, dia juga termasuk hamba Allah. Kenapa dianggap dia sebagai orang yang ya dibenci dan juga dikatakan sebagai orang yang kafir, tidak beriman? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada perbedaan, itu cara pandang dan cara mengambil dari Quran dan hadisnya yang berbeda. Mungkin saudara kita itu, ya bukan mungkin, mereka mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual atau tekstualis, sedangkan ada sebagian dari saudara-saudara kita juga, mungkin diantaranya kita, yang memahami dari Quran hadis itu secara kontekstualis. Sehingga kalau kita misalnya ya berpahaman ya itu tidak apa-apa. Tetapi kalau pemahamannya itu hanya terbatas pada teks-teks yang ada, akan tentunya perkembangan ilmu agama itu akan sempit dan juga akan terbatas. Tidak akan muncul ilmu-ilmu pengembangan atau ilmu turunan-turunan dari ilmu agama Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu dan lain sebagainya. Ada, pokoknya semua ilmu-ilmu itu adalah ilmu bagian daripada ilmu agama. Walaupun diantaranya adalah itu sebagai alat untuk menggali dalil-dalil Quran ya, dan juga dalil-dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu kan pernah juga ya Nabi mengizinkan seorang sahabatnya yang bernama siapa? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, itu karena mempunyai ilmu yang tinggi, yang kecerdasan otak yang luar biasa, dan itu juga doanya Nabi Muhammad, Allahumma alimhu ta'wil, gitu. Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah berikanlah dia ilmu bagaimana, berikanlah ya alimhu ta'wil wa alimuddin, kalau nggak salah gitu ya. Jadi Allahumma faqihhu fid din,
wa 'allimhu ta'wil, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang mantap bagi Abdullah bin Abbas, dan juga berikanlah ilmu mentakwilkan Al-Quran. Karena ada saudara kita yang mengartikan misalnya yadullah fauqa aidihim, ya di surat apa itu, Al-Waqiah, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kan, tangan Allah di atas tangan mereka. Ada di antara itu kan diartikan apa adanya, ya, padahal kita harus membersihkan nama Allah atau Allah SWT dari sifat-sifat yang seperti makhluknya, ya, yang dikenal dengan istilah mujassimah, yang menjisimkan Allah SWT, dan kita mencucikan itu. Baik, barangkali ada yang bertanya Pak, atau menambahkan, barangkali ada yang bertanya Pak? Ada ya, kita lanjutkan Pak. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah, ani Nabi SAW bersabda, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, qala al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini bapak-bapak nih, bapak-bapak ini, ya. Dan darinya, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat tusolli, berdoa, ala ahadikum, atas salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu, yang dia masih berada di tempat sholatnya, di tempat musallanya, musalla alladhi shalla fihi, di mana yang sholat sebelumnya di sini, berarti kita insya Allah, ya, malam yuhdis, dan belum berhadas, belum kan, insya Allah belum kan, belum hadas kecil belum, ya, nah, maksudnya keluar kentut harus apa atau yang lainnya. Takulu, malaikat tuh doanya apa? Nih doanya Pak, Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Malaikat mendoakan seperti itu. Allahumma ighfirlahu warhamhu, dan sayangilah ia, sayangilah ia, sayangilah. Ini malaikat Pak. Yakin nggak Pak dengan hadis ini? Yakin Pak. Cuma kita nggak diberikan kekuatan oleh mata kita untuk bisa melihat malaikat. Seandainya kita diberikan kemampuan bisa melihat malaikat, mungkin pada bulan Ramadan, pada saat nuzul Quran atau Lailatul Qadar, banyak itu malaikat Pak turun ke langit dunia untuk mengurus suatu urusan karena izin Allah. Ya, surat Al-Qadar banyak, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Turun para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke langit dunia, ya, tanazzalul malaikat warruh, yaitu pada malam Lailatul Qadar, salamun hiya bi'idni rabbihim, karena izin Tuhannya, izin dari Allah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, ya, kalau malaikat-malaikat yang lain yang bertugas yang lain pasti turun, nggak mungkin nggak turun ya. Malaikat yang menurunkan hujan, Mikail, malaikat yang mencabut nyawa, ya nggak mungkin kalau nggak turun ya untuk mencabut nyawa orang. Ya kan, malaikat itu. Tapi ini malaikatnya ini adalah malaikat semua yang untuk mengatur urusan. Berarti urusan apa ya? Urusan mencabut nyawa, urusan memberi rizki, urusan memberi rahmat, urusan mengampuni, urusan memberikan menurunkan hujan, menurunkan rizki, dan lain sebagainya. Malaikat menurunkan rahmat juga. Insya Allah kita ini ya. Rawahu, di sini dikatakan irhamu ya, satu. Rawahul arba'ah. Famadama syakhsu jalisan fi makanihi alladhi shalla fihi fa innal malaikata tad'u lahu idza baqiya tahirun wa illa haruma
du'a'uhu. Selama orang tersebut duduk di tempatnya di mana dia sholat sebelumnya, dan para malaikat mendoakannya selama tetap dalam keadaan suci. Kalau dia nggak dalam keadaan suci, malaikat tidak mendoakan. Ya, karena malaikat itu suka dengan orang-orang yang senantiasa suci. Ya, suci dalam arti kalau kita misalnya batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Coba kita biasakan seperti itu, tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu. Nabi kita Muhammad SAW itu senantiasa tidak lepas dari wudu. Sampai dia ingin menjawab salamnya seorang sahabat, dia dalam keadaan tidak berwudu, karena pengen menjawab cepat-cepat jawaban salam orang itu, dia bertayamum. Ada satu hadis hanya untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitunya, Pak. Ya, ada seorang sahabat bernama siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Nabi lagi jalan ketemu dengan Bilal. Akhirnya Nabi ngomong, ketika Nabi Muhammad tiba-tiba mendengarkan sendalnya Bilal sudah masuk di surga. Coba. Lalu Nabi mengatakan, "Hai Bilal, apa amalan kamu ini sehingga Allah mengistimewakanmu di mana terempahmu sudah masuk di surga?" Lalu Rasulullah Bilal mengatakan, Bilal menjawab pertanyaan Nabi, "Wahai Nabi, setiap aku batal wudu, aku senantiasa memperbaharui wuduku, dan setiap habis wudu, aku senantiasa sholat sunnah." Itu Bilal bin Rabah. Jadi kalau habis wudu nih, sehingga ada yang mengenalnya sebagai sholat sunnah wudu. Nah, itu dari yang diambil dari Bilal bin Rabah. Jadi kalau habis wudu nih, belum ada waktunya masuk sholat nih, kita sholat wudu, sholat sunnah wudu. Walaupun mungkin dulu Bilal menyatakan itu melakukannya ya pokoknya habis wudu dia sholat sunnah gitu. Ya, tapi ulama ada yang mengatakan itu sholat sunnah wudu. Tapi ada juga yang mengatakan itu boleh jadi sholat sunnah mutlak, sholat sunnah lepas. Ya, sholat sunnah lepas itu sholat sunnah apa saja, pokoknya sholat sunnah aja gitu. Boleh Pak, kita sholat sunnah ya, sholat sunnah karena Allah. Sholat sunnah apa saja itu disebut dengan sholat, atau kita sebut aja sholat sunnah mutlak. Ya. Aku meniat sholat sunnah mutlak. Mutlak itu lepas, nggak ada kaitannya duha, nggak ada kaitannya qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, nggak ada kaitannya itu, tapi lepas. Nah, kalau sholat sunnah lepas ini atau mutlak biasanya ulama itu sudah sepakat, ulama fikih ada beberapa waktu yang dilarang, yaitu sehabis sholat subuh sampai menjelang terbit matahari ya, nggak salah. Nanti setelah terbit matahari sudah bergeser sekitar bergeser dikit, antara 10 menit kita menjalankan sholat sunnah syuruk, boleh juga. Nah, setelah habis sholat syuruk, ada yang mengatakan itu sholat duha awal, sholat duha waktu awal ya. Nah, setelah itu jam tujuan nih ya, saat matahari setinggi tombak, dari sana kelihatan ke sini tombak gitu ya, maka itu adalah waktu duha ya. Waktu duha kan ada 3 ya, ada waktu dari pukul 7 ya sampai dengan pukul 9 ya. Nanti ada 9 sampai 10. Nah, itu yang waktu keduanya. Nanti ada waktu ketiga 10 sampai ya 11 juga ya, 11 sampai 10 ya kan, 11 sampai menjelang 12 itu waktu yang ketiga. Ada 3 waktu ya, ada 3 waktu. Kita masih bisa melaksanakan sholat duha jam 11 itu masih bisa ya gitu. Baik, belum. Baik,
Insya Allah kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat rahmat, karena dia mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah, iya ampunilah, sayangilah dia, insya Allah, amin. Rawahul arba'ah, diriwayatkan imam yang 4, berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ab'atu fal ab'adu minal masjidi a'dhamu ajran. Yang paling jauh, maka yang paling jauh dari masjid, dia mendapatkan pahala yang besar. Yang paling jauh Pak SD ini kayaknya. Ya Bapak SD yang paling jauh Pak. Pahalanya luar biasa. Ini kan udah jadi masjid ini. Ya, ya nggak apa-apa. Walaupun naik motor di sini kan nggak disebutkan. Ya, walaupun ada hadis lain yang mengatakan langkah kaki. Tapi Allah Maha tahu Pak. Ya, itu kan dulu karena belum ada HP, belum ada motor, ya kan, langkah paling langkah onta atau langkah kaki kita ya. Masyan alal aqdam, kita berjalan kaki ya. Jadi kalau pakai motor sama juga Pak. Orang malas loh Pak, jangan dikira dari jauh ke sana ke sini, apalagi posisi dalam keadaan hujan. Wah, enak mah di rumah Pak. Sholat di rumah, coba dah, malas banget, hujan, rintik-rintik, ada angin dikit, coba dah. Saya pernah ngalamin itu begitu Pak. Begitu saya bilang, wah hujan nih kan boleh ya, begitu kita sholat di rumah, udah selesai, hujan berhenti, nyesel banget. Kenapa? Sholat masa berjamaah di rumah, jangan sampai harusnya di masjid ya. Kita kan laki-laki, tapi nggak apa-apa sekali-kali. Karena kan ada istri, ada anak juga bareng kita berjamaah di situ. Kayak ada perasaan nyesel gitu. Pernah saya bilang, wah ini mau hujan ntar pasti berhenti. Coba deh, mau ke sana sampai, bener berhenti. Begitu habis isya berhenti pasti. Begitu habis ini pasti berhenti. Gitu. Kayaknya ya hampir rata-rata kalau kita lihat ya hujan terus gitu, antara 1 jam sampai menjelang 2 jam ya berhenti pasti itu. Kalau itu, tapi ada juga yang enggak, yang kemarin kayak titik-titik terus itu titik-titik. Tapi kan kita bawa payung, itu kan susah banget Pak, takut tadi kan becek dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Jadi itu yang paling jauh. Ini riwayatnya Abu Daud dan Muslim. Ya, yang paling jauh dari masjid, ya pahalanya yang paling besar. A'dhamu ajran al-abadu fal abadu minal masjidi a'dhamu ajran. Dapat pahala yang baik. Ini pahala melangkah kaki, pahala menuju ke masjid. Ya, tidak di situ tidak dikatakan. Ya kalau dalam hadis dikatakan berjalan ya, tapi di dalam Al-Quran itu apa ya bunyinya? Kalau itu beda sih ya dengan kalau sholat Jumat itu Allah mengatakan dengan kata-kata fas'au. Fas'au itu dari kata sa'i, tahu sa'i, berjalan cepat kan, buru-buru kan. Tapi ada hadis mengatakan berjalanlah tenang jika kamu datang ke masjid, jangan terburu-buru, tergopoh-gopoh, gitu kata Nabi kan. Jalan sampai Nabi bertanya, kenapa kamu jalan seperti itu? Kedengeran apa tergopoh-gopoh gitu. Nah, ada orang bertanya seperti itu. Kayaknya bertentangan Pak. Mohon maaf Pak gitu. Kan ada ustaz ngomong bahwa kita kalau jalan itu kita pelan-pelan, kalau mau menuju masjid jangan tergopoh-gopoh gitu kan. Tapi kenapa waktu sholat Jumat Allah suruh bersegera, berjalan cepat? Beda sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu Allah mengatakan apa? Hafizu ala sholawatil khams, ala sholawat, kalau saya wassolatil wusta, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta.
peliharalah sholat wajibmu dan sholat wusta atau sholat tengah gitu. Karena kalau sholat wajib masih bisa diganti, ya kan? Masih bisa ada waktunya. Nah kalau sholat Jumat, ya waktunya itu aja. Ya kalau udah bubar, ya udah nggak ada sholat Jumat lagi, mau ngadain sendiri lagi ya boleh juga, tapi cuma satu kali gitu loh. Makanya saya bilang wasfas au. Kalau sholat Jumat segera, cepat, jangan lambat-lambatin. Ini mah kadang-kadang anak-anak kita, mohon maaf, di luar di sana ngobrol, di sana nangkring ngobrol. Ntar kalau udah sholat Allahu Akbar masuk di dalam. Padahal mendengarkan khutbah itu bagian daripada sholat Jumat. Jadi dia dapat pahalanya sedikit gitu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu jadi bukan berarti bertentangan. Kalau kata Quraisyha, juga kata para ulama, jika ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang secara kasat mata itu bertentangan, maka hendaknya kita mengkompromikan, ya, mengkompromikan al-jam'u, mengkompromikan, jangan dipertentangkan, tapi dikompromikan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.